semuanya. Puji Tuhan kita dapat mengadakan kembali ibadah Jumat secara online. Ini semua berkat kasih karunia Tuhan dan berkat pertolongan Tuhan kita dapat berkumpul walaupun secara online dan bersekutu kepada Tuhan. Dan hari ini teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk sama-sama kita mau sejenak bersaat teduh. Mari sama-sama kita angkat satu penyembahan kita kepada Tuhan, pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu
Engkaulah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan, atas pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengadakan ibadah Jumat Tuhan secara online. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, terima kasih buat setiap berkat-Mu Tuhan yang kami rasakan Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau mulai Tuhan ibadah kami Tuhan. Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang berikan kami hikmat daripada-Mu Tuhan, untuk kami memulai ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar kami boleh mendapatkan sesuatu Tuhan dari ibadah ini Tuhan, dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, mari sama-sama yuk teman-teman, kita mau puji Tuhan hari ini, kita mau bersuka cita bersama-sama. Kita mau sama-sama katakan, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga primasi yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga primasi yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga primasi yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Dan sama-sama teman-teman, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita buat dengar apa yang jadi kehendak Tuhan buat hidup kita, buat dengar isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, bukan salju. Bila ku lihat hidupku dan karya
Shalom semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga kita tetap dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kita berada pada hari ini. Semoga kita tetap dalam lindungannya Tuhan, tetap dalam kasihnya Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian sharing firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan sampai pada hari ini Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan pada hari ini Bapa. Kau berkati firman-Mu ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu ini Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat menjadi rema Tuhan, dapat menjadi kekuatan yang baru untuk kami pribadi lepas pribadi Bapa. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu ini kami dapat berdampak untuk sekeliling kami Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Udah hampir 2 bulan lah ya kita di rumah aja. Gimana rasanya teman-teman? Pasti gabut banget, pasti semuanya itu harus dilakukan di rumah. Pokoknya itu masa karantina ini tuh cukup gak enak lah ya. Tapi kita yakin dan percaya di dalam situasi gak enak pun, tapi kita tetap harus bersyukur ya gak. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 32. Yuk coba teman-teman kita buka Alkitab kita. Mana nih Alkitabnya? Nah, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 32 ini yang berjudul Kepala Penjara Filipi. Teman-teman udah dapat belum? Yuk kita mau baca bareng-bareng. Kita mulai dari ayat 23. Ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyampaikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Ayat 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ayat 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Nah, teman-teman, kita tadi udah baca dari Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 32. Sesuai dengan tema kita pada hari ini juga yang berjudul trap, yaitu terperangkap. Firman Tuhan mau katakan di dalam Kisah Para Rasul tadi itu, di situ dikisahkan bahwa Paulus dan Silas yang dimana mereka dimasukkan ke dalam penjara dalam situasi yang sangat benar-benar gak enak lah ya. Di situ tuh mereka di dalam penjara itu mereka mengambil tindakan bukan cuma diem-diem aja, tapi mereka bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan sampai pada akhirnya penjara itu tiba-tiba seketika terbuka semuanya gitu kan. Semua sel-selnya itu kebuka dan kepala penjaranya itu sampai kaget, apa nih yang terjadi gitu, karena sedangkan penghuni penjara lain itu, tahanan-tahanan lainnya itu mendengar bahwa si Paulus dan Silas ini dari tadi itu yang mereka lakukan itu cuman memuji dan memuliakan nama Tuhan, cuman nyanyi-nyanyi, sembah Tuhan dan lain-lain. Yang dikatakan di mana di ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, Paulus dan Silas ini setiap malam itu cuma memuji dan memuliakan nama Tuhan, sampai orang-orang penghuni lain, tahanan-tahanan lainnya itu mendengarkan mereka juga. Sampai pada akhirnya satu ketika di ayat 26 dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah,
Sangkin bener-bener si Paulus dan Silasnya ini memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan bekerja atas penjara itu. Tuhan bekerja atas pujian mereka, Tuhan bekerja atas segala ucapan syukur mereka yang mereka naikkan pada malam hari itu. Sampai terjadi gempa bumi, sampai semua penjaranya itu bisa kelepas, sel-selnya itu bisa kelepas, dan mereka kaget semuanya. Bahkan kepala penjaranya itu bilang, di ayat 27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Sampai si kepala penjara itu kaget, waduh, ini jangan-jangan semuanya tahanannya melarikan diri nih kan. Dia juga takut dong pastinya. Tetapi di ayat 28 dikatakan, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih di sini. Nah, hebat banget kan Paulus dan Silas ini. Mungkin tahanan-tahanan lain juga seperti itu. Mereka benar-benar bilang gitu kan, jangan celakakan dirimu, karena si kepala penjara ini udah mau bunuh diri. Dia udah takut gitu kan. Ya udah deh, pasti mereka udah semua tahanan-tahanan ini udah lepas gitu kan. Paulus bilang, jangan celakakan dirimu, kami masih di sini gitu kan. Nah, teman-teman, kita mau belajar dari kisahnya Paulus dan Silas. Ketika mereka terperangkap dalam penjara, mereka memohon untuk Tuhan bisa membebaskan mereka lewat apa? Mereka nggak bersungut-sungut, mereka nggak ngeluh, tapi mereka hebat gitu. Mereka malah menaikkan pujian, mereka menaikkan penyembahan sama Tuhan. Mereka mau Tuhan bekerja atas mereka. Tuhan bukan mungkin sama gitu kan, kayak keadaan kita yang sekarang ini yang benar-benar kita udah bosen banget di rumah, serasa kayak di penjara gitu. Kayaknya kalau gue lihat ya, orang-orang gitu kan, sampai ada yang update status kayak 5 menit tuh berasa 30 menit gitu kan, kayak gitulah. Nah, jadi kita di sini mau diingetin sama Tuhan buat kita nggak boleh berlarut-larut dalam keterpurukan ini gitu. Ini kan salah satu yang bener-bener di luar dugaan kita banget gitu kan. Di awal tahun mungkin kita pikir bahwa tahun ini tuh pasti bakalan lebih baik dari tahun lalu gitu kan. Tapi percayalah tuh, lewat kejadian seperti ini Tuhan punya rencana gitu buat kita ke depannya seperti apa. Nah, kita juga harus bisa bangkit karena banyak kegiatan positif yang bisa kita lakukan di rumah. Mungkin banyak hal yang selama ini kita nggak pernah lakuin, banyak hal yang benar-benar kita lupain. Tadinya kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita di luar rumah, sampai kita mungkin lupa yang namanya, mungkin kita dulunya jarang saat teduh, mungkin dulunya kita jarang baca Alkitab. Tapi lewat adanya bencana seperti ini, adanya virus COVID-19 ini yang membuat kita harus tetap di rumah ini, akhirnya kita melakukan hal-hal positif gitu kan. Jadi kita bersyukur juga gitu. Nggak bisa dibilang juga kita harus bersungut-sungut atau kayak gimana, enggak gitu kan. Mungkin kita juga bisa mengembangkan kemampuan kita, skill kita yang kita miliki, makin kita latih lagi, kita coba lagi untuk terus bertumbuh. Pokoknya banyak lah. Terus kita mencoba hal-hal baru seperti bermain TikTok. Nah, sekarang tuh lagi zaman banget kan, cewek-cewek makeup gitu kan. Pokoknya gitulah. Yang penting ya biar gak gabut aja gitu. Tapi Tuhan mau teman-teman kita diingetin hari ini, di firman Tuhan kita hari ini, di dalam situasi apapun kita harus utamakan Tuhan. Tadi Tuhan bilang kita nggak boleh berlarut-larut dalam keterpurukan. Kita harus bisa bangkit dari semua hal-hal yang terjadi mungkin yang gak enak atau apapun itu, dan kita harus bisa mencoba hal-hal baru yang tadinya mungkin kita nggak bisa gitu kan. Tapi Tuhan, bersyukur di kondisi seperti ini tuh emang sulit gitu kan. Tapi yuk kita mari belajar bersama-sama. Kita mau mulai bersyukur, kita bangun hubungan sama Tuhan, kita mendekatkan diri sama Tuhan. Jangan lupa kita saat teduhnya kita harus banyak berdoa khususnya untuk bangsa kita Indonesia, agar cepat dipulihkan dari bencana ini, agar semuanya bisa kembali seperti semula dengan baik. Karena emang gak enak
dengan kita yang udah terbiasa melakukan kegiatan di luar rumah, tapi kita harus di dalam rumah, itu sangat-sangat gak enak. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan pasti pulihkan bangsa kita. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja teman-teman, supaya kita bisa membantu pemerintah juga untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Mungkin itu aja firman Tuhan dari aku hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang tidak mengenakan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Nah, teman-teman, mungkin aku mau kasih satu ayat firman dari Roma 8 ayat 28. Di sini dikatakan, aku mau bacain ke teman-teman. Di sini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, teman-teman, kita yakin dan percaya bahwa di setiap kondisi kita yang seperti apapun, baik itu kondisi kita lagi baik-baik aja atau lagi tidak baik-baik aja juga, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan bekerja di dalamnya. Asalkan kita mulai bersyukur, kita latih diri untuk berserah sama Tuhan. Karena apapun yang terjadi, masalah apapun, seberat apapun itu, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan gak pernah ninggalin kita, tapi kita malah yang sering ninggalin Tuhan. Nah, percaya bahwa badai ini akan berlalu. Kalau kata lagu mah, seperti pelangi sehabis hujan. Berarti setelah hujan pasti ada pelangi. Nah, teman-teman, Tuhan juga mau ngingetin gitu kan, di dalam firman Tuhan kita pada hari ini, apapun yang menjadi masalah kita sekarang, jangan pernah menyerah gitu. Kita mungkin juga disuruh untuk bertahan. Maksudnya menahan rindu sama Dia. Ayo, siapa yang udah rindu sama pacar? Sama pacar, gue sih sama temen, gak punya pacar. Nah, jangan pernah menyerah. Kita juga disuruh bertahan. Apapun itu rintangannya, kita yakin dan percaya gitu, Tuhan tetap ada bersama kita. Tapi ingat teman-teman, ini bisa jadi renungan kita juga gitu kan. Akhir-akhir ini gitu, banyak mungkin masalah yang kita hadapi mulai dari awal tahun. Mungkin kita udah ada bencana banjir, terus dilanjut lagi adanya penyebaran virus COVID-19 ini. Kita nggak tahu gitu akhirnya ini nanti seperti apa. Tapi yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah ya kita tetap bersyukur, kita tetap memuliakan nama Tuhan, kita tetap mendekatkan diri sama Tuhan. Jujur gue bener-bener baru pertama kalinya bisa sharing firman kayak gini. Tapi sama teman-teman, aku mau bilang, bukan berarti aku sharing kayak gini aku udah baik, bukan. Aku udah wow atau apa segala macam, enggak. Tapi kita mau sama-sama belajar ya di sini. Bener-bener di PMK baru pertama kali aku bener-bener sharing kayak gini. Dan menurut aku sih nggak gampang gitu kan. Tapi ketika kita mau belajar pasti bisa lah. Sekalinya sharing langsung disuruh bawa sharing langsung harus video kayak gini kan. Jadi agak-agak sulit gitu. Nah, saatnya kita juga memberikan waktu kita agar lebih dekat lagi sama Tuhan, meminta pertolongannya Tuhan untuk kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari wabah pandemik ini, dan semoga semuanya cepat berakhir, kita bisa kembali melaksanakan aktivitas kita dengan seperti biasanya, tanpa harus banyak kendala gitu kan, harus dari rumah, harus via online, bla 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 semuanya gitu. Sampai kadang bikin kita kayak stres banget, sampai kayak pengennya nangis, ini segala macam gitu. Tapi kondisi yang terjadi sekarang ini pun pasti akan berlalu, karena Tuhan memberikan keadaan sepahit sekarang, pasti ada suatu hal di mana bersyukur adalah cara yang paling luar biasa di dalam menghadapi kondisi sekarang ini. Pasti sih, cuman emang gampang banget sih ngomongnya gitu kan, kayak iyalah bersyukur, harus bersyukur, tapi kayak susah emang buat buat menjalaninya gitu kan. Tapi coba untuk kita belajar bersama-sama untuk selalu bersyukur gitu dalam setiap keadaan apapun. Nah, terkadang pun mengeluh jadi teman banget, ya gak? Kayak udah capek lah, apalagi yang namanya rebahan gitu kan. Kapan lagi nih kita cuman modal rebahan kita bisa jadi pahlawan, asik.
Enggak. Maksudnya kita ya mau nggak mau emang kebanyakan rebahan gitu kan, karena emang kegiatan kuliah pun ya paling online cuman sebentar, paling ada tugas gitu kan. Itu pun kita udah pusing gitu kan, kayak apaan sih ini tugas terus bla 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 segala macem. Tapi intinya teman-teman, kita tidak boleh berlarut-larut dari keterpurukan ini, atau kita tidak boleh terlalu berpikiran negatif gitu kan. Apa sih Tuhan kok kayak gini banget gitu kan, gue nggak terima nih kayak gini-gini nih. Tapi percayalah, di balik semuanya ini ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan untuk kita. Nah, oke, teman-teman, kita mau tutup Alkitab kita. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan sampai ada hari ini Tuhan. Kau sangat baik Bapa, Engkau sangat teramat baik Bapa dalam kehidupan kami Bapa. Sebentar Tuhan, apapun yang menjadi rema Tuhan dalam firman-Mu hari ini Tuhan, dimana kami diajarkan untuk mulai bersyukur Bapa, menaikkan pujian penyembahan kepadamu Bapa. Ajar kami Tuhan terus untuk selalu bersyukur Bapa. Ajar kami Tuhan terus untuk ada dalam hadirat-Mu Bapa. Tuhan Yesus, Kau tahu Tuhan dimana Tuhan kami sedang mengalami banyak masalah Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkaulah Allah yang sanggup menyelesaikan setiap masalah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau sudah menyediakan hari depan yang cerah Tuhan untuk kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, thank you. God bless. Sampai ketemu minggu depan. Baik, terima kasih Kak Vini atas sharingnya, atas pelayanannya yang sangat memberkati kita semua. Semoga apa yang di-sharingkan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, boleh diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini teman-teman, hari ini kita mau sama-sama puji Tuhan lagi, lebih bersemangat lagi bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menerang dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menerang dan kota perlindungan. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menerang dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Nah, teman-teman, aku punya sedikit info buat kita semua.
Pengumuman yang pertama adalah Komsel. Jadi teman-teman, kita bakal adain. Oke, aku punya sedikit pengumuman buat kita semua. Pengumuman yang pertama adalah Komsel. Diadakan setiap minggu Komsel di setiap fakultasnya masing-masing. Ada di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi kontak person yang telah tertera. Dan yang kedua adalah, kalau teman-teman misalkan ada cerita yang ingin dibagikan tapi bingung mau cerita ke siapa, atau teman-teman lagi butuh untuk doakan, langsung saja bisa menghubungi kontak konseling PMK Unsika. Teman-teman gak usah takut, jangan ragu untuk bercerita, karena cerita kalian akan aman bersama dengan mereka. Oke, sekian infonya. Dan sekarang kita mau... Sekian infonya. Dan sekarang kita mau bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Ya Bapa Allah yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan kali ini Tuhan. Kalau kalian boleh bersama-sama Tuhan mengadakan ibadah Jumat secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu terbaik ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau bersama-sama Tuhan berdoa Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh tinggal Tuhan. Dan kami boleh hidup Tuhan di bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur dengan segala apa yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk kami mengucapkan kata-kata berkat Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Dan kami pun berdoa Tuhan untuk kota Karawang Tuhan, kota di mana kami tinggal Tuhan, kota di mana kami menempuh pendidikan. Biar sungguh Tuhan, Kau yang berkati Tuhan kota ini Tuhan. Kau yang pulihkan Tuhan kota ini Tuhan. Biar sungguh juga Tuhan lewat hidup kami, kami boleh memberkati sekitar kami Tuhan, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat apa yang sedang terjadi di bangsa kami Tuhan. Kalau ada wabah virus corona Tuhan, biar sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan, virus ini Tuhan dijauhkan daripada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan oleh kuasa-Mu Tuhan, bangsa kami Tuhan, bahkan dunia ini Tuhan akan segera pulih Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa Tuhan juga Tuhan buat pemerintah Tuhan yang mengatasi Tuhan apa yang sedang terjadi di bangsa kami Tuhan, virus corona Tuhan. Biar sungguh Tuhan, kami Tuhan boleh Tuhan menaati setiap peraturan-peraturan yang ada Tuhan yang telah ditetapkan pemerintah Tuhan. Kami boleh belajar taat Tuhan akan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap pasien yang sudah terkena virus corona Tuhan, baik positif, ODP ataupun PDP Tuhan. Kau yang pulihkan setiap mereka Tuhan. Kau yang kembalikan mereka Tuhan seperti sedia kala Tuhan. Memberkati Tuhan, bahkan setiap tenaga medis Tuhan yang merawat mereka Tuhan. Biar sungguh Tuhan, kekuatan daripada-Mu Tuhan boleh menyertai mereka, sehingga mereka boleh melayani setiap pasien Tuhan dengan lebih sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk perkuliahan kami Tuhan yang sedang berjalan secara online Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap fasilitas yang ada Tuhan, yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan biar sungguh Tuhan keadaan ini Tuhan semakin baik Tuhan, sehingga kami boleh berkuliah Tuhan seperti sedia kala Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap anggota PMK Tuhan yang mungkin sedang sakit, Tuhan yang pulihkan dan Tuhan yang sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk setiap teman-teman kami Tuhan, anggota PMK Tuhan yang mungkin sedang mengalami kesulitan Tuhan atau pergumulan Tuhan, Tuhan yang tahu Tuhan setiap apa yang menjadi masalah di hidup mereka Tuhan. Kau yang tahu Tuhan setiap apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berkati dan Kau jamah Tuhan hidupnya lebih lagi Tuhan. Dan Kau berkati juga Tuhan untuk orang tua kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, di sekitar kami Tuhan. Biar sungguh Kau yang jauhkan daripada segala mara bahaya Tuhan. Kau yang berikan kesehatan buat setiap mereka juga Tuhan. Bahkan untuk kami pun Tuhan, Kau yang berikan kesehatan kepada kami Tuhan. Biar sungguh Tuhan, kami Tuhan boleh Tuhan hidup Tuhan sesuai jalan-Mu Tuhan. Hidup sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan boleh berikan kepada kami Tuhan. Dan
Mari teman-teman, kita alaskan doa kita dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, sekian ibadahnya hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan ikut ibadah juga. Dan sampai jumpa.